Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saya yang kedua kali ini berbicara, tadi sebagai ketua prodi, sekarang sebagai moderator, orang moderat. Saya menempati duduk di tengah. Biasanya kalau moderat di tengah-tengah biasanya. Di sini silakan Bapak Amir Maulana untuk duduk. Dan kepada Bapak Direktur Eksekutif kami persilakan untuk menempati duduk. Syukur alhamdulillah kita akan sudah menepati acara inti ya, acara diskusi seminar nasional. Ini tingkat nasional karena ya pembicaranya adalah tokoh nasional ya. Bapak Amir Nasional, pimpinan Jemaah Ahmadiyah Indonesia. Dan ini tokoh nasional juga, Direktur Eksekutif Rumah Moderasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Baik, yang pertama, pembicara pertama yaitu Bapak Maulana Mirajuddin Shahid dari Amir Nasional dari Jemaah Ahmadiyah Indonesia. Beliau pimpinan tertinggi di Ahmadiyah. Saya sudah berkenalan, sudah beberapa kali bertemu dan sudah dialog tentang permasalahan keagamaan ini. Kalau dari pendidikannya cukup lama ya, 11 tahun, 9 tahun di Pakistan. Ya, pesantren di sana lah kalau gitu. Tentang Ahmadiyah 9 tahun. Dan beberapa pengalaman dari sejak di pengurus-pengurus sebelumnya gitu. Secara pribadi beliau adalah masih orang Sunda, orang Bogor. Orang Bogor secara nasab, ini nasab Banten sama Cirebon. Sekarang kan musim nasab ya. Harus diukur nasabnya apa. Begitu mungkin. Artinya kita sama-sama saudara lah, orang Sunda gitu. Satu agama lah. Satu Muslim. Baik, untuk menyingkat waktu kami persilakan untuk memaparkan berkaitan dengan pengalaman-pengalaman dalam perbedaan dalam beragama itu. Seperti apa sih yang dirasakan oleh Ahmadiyah? Mungkin nanti kita bisa menyimak dan silakan dikaji nanti ya selanjutnya. Untuk menyingkat waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Maqalahu ta'ala yuqanul karim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Rabbi shalli ala nabiyyika iman fi hadhihi dunya wa ba'dal insan. La syakka anna Muhammadan khairul wara fi kulli kirami wa nukhbatul a'yan. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Usaid Dedi Rustanti MA, pada yang terhormat di samping saya Bapak Dr. Ilim. Saya maaf ini banyak yang ngapal nama ya, kebanyakan nama jadi lupa semua. Dan juga Bapak yang lainnya, Bapak dosen, Bapak yang baru Dr. Muhlas ya. Saya lihat beliau itu banyak senyumnya, alhamdulillah. Sehingga sejuk bagi kita yang bertemu dengan beliau ini.
Itulah ajaran dari dunia kita, Nabi besar Muhammad SAW, kita harus selalu senyum dengan siapapun. Ini sebagai contoh di ini. Saya juga tadinya saya biasanya kalau saking sibuknya suka mewakilkan kepada mewakili saya lah kalau sangat sibuk. Sebelumnya hari ini juga saya sangat sibuk. Nanti sore harus meeting yang penting. Tapi karena saya lihat ini UIN ini namanya Sunan Gunung Jati. Jadi saya hadir itu. Karena kalau saya tidak hadir, saya bisa tidak amanah dengan leluhur saya sendiri. Jadi saya takut kabalat. Saya hadir karena namanya Sunan Gunung Jati. Itu barangkali. Yang kedua, saya bingung pakai pakaian apa nih ke UIN ini. Saya nggak tahu, nggak ada. Saya belum lihat ini yang di depan ini, nggak lihat gambar ini ya, nggak lihat bannernya. Istri saya bilang jangan yang lain, pakai yang ini aja nih katanya. Saya bingung. Saya nggak mau pakai baju ini. Ternyata yang situ yang dipoto itu baju ini rupanya. Betulan ya, betul sekali. Ya, cocok gitu. Cuman pecinya yang beda sedikit. Jadi saya rasanya rasa terikat yang kuat dengan nama Sunan Gunung Jati. Oleh karena itu saya terus akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga UIN Sunan Gunung Jati akan selalu maju ke depan dan menjadi contoh bagi bangsa Indonesia untuk moderasi, untuk kedamaian, kecintaan satu sama lain, membangun negara bersama-sama. Inilah yang kita harapkan, nama Sunan Gunung Jati harus kita harumkan. Salah satu yang saya tahu bahwa beliau dapat amanah menyebarkan Islam ke berbagai tempat di negeri ini, dan tidak pernah saya dengar penyebaran itu dengan kekerasan, dan memperlihatkan akhlakul karimah junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah ke berbagai tempat. Ada yang dikirim ke Banten, ada yang dikirim ke Makassar, ada yang dikirim ke ke Batak atau ke Medan. Itu di antara putra-putra beliau. Riwayatnya selalu dalam keadaan perdamaian dan penuh kasih sayang, cinta dan rahmat. Itulah barangkali misi inilah yang diemban oleh misi UIN Sunan Gunung Jati. Kita ciptakan tadi sebagaimana rumah pertama yang didirikan sekarang moderasi ada di UIN Bandung. Ini luar biasa ya. Bukan kebetulan, barangkali takdir ya. Menjadi contoh bagi UIN-UIN lain, insyaallah ta'ala. Mengenai masalah moderasi ataupun moderat, kita itu harus moderat berpikir, kemudian kebebasan beragama, toleransi dan sebagainya. Sebetulnya kita sebagai orang Islam udah nggak asing lagi ya. Cuma kita hanya mengingatkan kembali. Barangkali saya juga di sini tidak akan menggurui ya dalam seminar ini, tapi marilah kita saling membangkitkan kembali bagaimana kita akan mewujudkan moderasi ya, yang dicanangkan oleh pemerintah juga untuk menjaga NKRI supaya bersatu terus, tidak akan pecah-pecah sampai insyaallah ta'ala mudah-mudahan sampai hari kiamat Indonesia ini tidak terpecah dan tetap bersatu membangun negara yang kuat, adil dan makmur. Itu ya kita pegang kita bersama. Jadi saya mohon maaf tidak akan menggurui di sini, hanya sama-sama kita mengingat kembali. Karena kita tahu bahwa kalau kita membaca Al-Quran maupun mengikuti sunnah-sunnah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW pasti terjawab semuanya dari contoh-contoh kehidupan beliau. Tapi walaupun kita tahu bahwa orang Arab pun tahu bahwa junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW itu berakhlakul karimah, yang sebagaimana yang beliau sabdakan bahwa ini itu yutami makarimul akhlak. Aku dibangkitkan adalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik, yang luhur. Ini adalah yang sejak sebelum jadi nabi pun dia sudah perlihatkan akhlak ini. Nah setelah jadi nabi itu barulah reaksi yang luar biasa. Padahal baik, mereka tahu udah baik ini, tapi tetap aja ya namanya penyerangan terhadap Rasulullah dan para sahabat itu terjadi. Sampai 13 tahun beliau di Mekah diserang demikian rupa sampai mau dibunuh, sampai hijrah ke Madinah
dan tapi Rasulullah SAW terus berdoa. Bahkan akhlakul karimah beliau kita lihat bahwa beliau itu yang sebut tadi sifat rahmat kasih sayang yang rahmatan lil alamin itu dicontohkan langsung oleh beliau. Contohnya ketika beliau sedang menyampaikan dakwah di Taif, Bukit Taif. Beliau kita tahu sejarah itu, beliau sampai dilempari batu, dikejar-kejar, ya, sampai ada darah-darah juga. Dan ketika beristirahat satu kebun, malaikat datang kepada beliau untuk minta izin akan dibalas oleh malaikat orang-orang yang melempari batu kepada beliau, akan ditimpakan bukit Taif itu. Tapi beliau mengatakan jangan. Akan mengatakan Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Mereka yang menyerang itu tidak tahu siapa aku. Jadi bisa didoakan supaya dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Inilah yang barangkali bertolak belakang dengan situasi sekarang. Jangankan dilempari batu memaafkan, sedikit tersinggung aja langsung marah, langsung menyerang ya. Berbeda pendapat saja seperti itu ya. Nah, itu tidak mencerminkan bahwa orang-orang tersebut tidak mencerminkan umat asli dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Itulah barangkali. Kemudian dari sisi moderasi, dari sisi tidak pilih bulu yang mewujudkan sifat Ar-Rahman Tuhan. Sifat Rahman Tuhan adalah sifat pemurah yang tanpa pilih bulu. Siapapun dengan sifat itu Allah Ta'ala memberikan kehidupan di dunia ini yang mau berusaha dapat begitu sifatnya kan gitu. Tidak pilih bulu, mau itu ateis ke, mau itu orang muslim ke, non muslim dan sebagainya, sifat Rahman pemurah Tuhan tetap diperlihatkan kepemurahan, diberi rezekinya demikian rupa. Yang mau usaha dapat gitu. Nah, inilah juga yang dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Ya satu riwayat sebagai contoh, banyak sih contoh dan beberapa contoh saja. Salah satu contohnya misalnya beliau itu ada seorang yang kena fitnah, seorang wanita kena fitnah di waktu itu. Kalau beliau itu lewat ke gang tersebut, itu disiram oleh sampah. Berkali-kali seperti itu biarkan oleh Rasulullah tidak dibalas. Satu kali kok nggak ada ini yang nyiram ini sampah. Kemana orang tersebut? Nah, dicari tahu ternyata orang tersebut, seorang yang tersebut sakit. Karena kenapa dia menyiram sampah pada Rasul? Kena fitnah, kena hoax. Kalau namanya sekarang itu hoax ya. Karena kena hoax itulah kemudian mereka benci sama Rasulullah SAW sampai berbuat seperti itu. Tapi ketika tidak ada itu yang menyiram tadi dicari kemana orang tersebut, ternyata sedang sakit. Dikunjungi oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad, diobati nih. Kaget orang wanita tersebut. Ternyata yang selama ini dianggap begini begitu ternyata ini orang baik. Itulah bukan dibalas dengan pukul atau dengan kekerasan, tapi dengan dikasih obat, didoakan demikian sehingga tertariklah pada Islam. Ada satu contoh lagi, banyak nih, yang dua saja contoh akan diberikan, mungkin ada yang juga sudah tahu ya, kita ulang saja sejarah itu. Ada seorang nenek Yahudi, buta. Itu hampir tiap hari dikasih makan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad. Dan orang Yahudi ini juga benci sama Rasulullah. Oleh karena itu Rasulullah berkasih makan itu tanpa menyebutkan namanya, aku Muhammad ya. Langsung aja dikasih makan. Terus begitu. Dan setelah Rasulullah wafat dilanjutkan oleh Abu Bakar ngasih makan itu. Ternyata si wanita ini tahu kok ini lain yang ngasih makan sekarang, tidak yang sebelumnya. Ya memang yang sebelumnya karena saya melanjutkan, saya sudah wafat kan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bagaimana beda katanya yang dulu mah itu kalau ngasih makan suka dihancurin dulu itu rotinya, dimamah dulu, kemudian masukin ke mulut saya. Itu katanya. Yang sekarang mah enggak. Oh iya katanya itu. Siapa itu kata wanita itu? Itu adalah Muhammad. Kaget. Yang sebenarnya yang selama ini karena kena hoax nenek ini benci sama Rasulullah. Tapi Rasulullah supaya penghidmatannya pada wanita itu diterima, penghidmatannya sebagai hamba Allah Ta'ala, tidak menyebutkan namanya, aku Muhammad, karena supaya diterima. Luar biasa. Padahal si nenek ini benci sama Rasulullah SAW.
Dan akhirnya dengan menangis beliau setelah mendengar bahwa ternyata yang memberi sebelumnya itu Muhammad, kemudian dia menangis dan dia melihat ketika masuk Islam. Inilah suatu contoh-contoh yang luar biasa. Ya. Kemudian sisi ekonomi, bagaimana saling membagi di antara umat. Ya, kita tahu juga peristiwa susu. Mungkin adik-adik juga tahu. Ya, kita ulang lagi aja peristiwa itu supaya menguatkan moderasi kita di Indonesia ini khususnya. Kita tahu bahwa Hajat Abu Hurairah, seorang sahabat yang sangat dekat dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan beliau hampir tiap hari ada di masjid. Kenapa ingin selalu ada di masjid walaupun lapar? Karena tidak ingin ada sabda Rasulullah yang tertinggal. Itu jasa dari Hajat Abu Hurairah ini adalah sabda Rasulullah itu dihimpun oleh beliau yang kemudian disampaikan kepada kita saat ini yang kita nikmati. Riwayat Rasulullah SAW. Tapi pengorbanan beliau luar biasa sampai lapar berkali-kali. Nah, satu kali saking laparnya, beliau datanglah ke pinggir mencari makan, yaitu ke satu gang di mana sahabat-sahabatnya suka lewat. Dan beliau datanglah itu sahabat lewat juga satu gang, itu Hajat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar sahabatku itu tahu nggak surat Al-Ma'un? Tanyakan. Wilayah Yahudu ala tu amil miskin. Oh, katanya itu harus kasih makan orang miskin, ya susah dan seterusnya. Lewat saja. Jadi sebenarnya beliau mengatakan aku yang lapar ini sebetulnya kok Abu Bakar gak ngerti kan? Datang kali Umar, Hajat Umar seperti itu juga jawabannya. Sebetulnya menurut penafsiran para ulama suci, sebetulnya Abu Bakar juga tahu maksud dari Abu Hurairah itu. Beliau yang lapar, yang ingin makan sebetulnya, saking laparnya. Dan kemudian karena Abu Bakar juga di rumah kanan juga, ya. Jadi beliau hanya menjelaskan seperti itu. Nah, hal tersebut dilihat oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dipanggillah Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, aku tahu maksudmu. Engkau lapar ya. Mari ke mahkur. Dibawa ke Rasulullah. Ternyata di sana ada semangkuk susu. Kemudian semangkuk susu ini ditanyakan kepada istri beliau, Ajud Mu'minah, bahwa dari mana apa susu ini? Ini katanya ada seorang laki-laki datang, tidak kenal siapa yang mengantar susu tersebut. Dan dia pergi setelah itu. Kemudian kata Rasulullah, hai Abu Hurairah, ini sudah ada rezeki susu mengantar. Karena tadi di masjid pun kan bukan kamu saja yang lapar, yang lain juga ada yang lapar. Pikiran Rasulullah, ya Allah, ini yang masjid banyak juga harus saya lapar. Yang mana yang mangkok susu? Gitu. Akhirnya Hajat Abu Hurairah tidak membantah atas berita Rasul supaya memanggil semua itu yang ada di masjid yang lapar. Dan Hajat Abu Hurairah berpikir dan mungkin satu mangkok susu bisa cukup. Tapi atas perintah Rasulullah dia taat saja, semuanya dipanggil. Kebiasaan Rasulullah itu dalam memberi makanan itu berlingkar duduk. Nah, Hajat Abu Hurairah tahu. Kalau yang ngasih makan itu ke kanan dulu Rasulullah itu, tidak ke kiri. Nah, makanya Hajat Abu Hurairah itu cepat duduk di kanan Rasulullah SAW. Rasulullah mengerti maksud daripada Abu Hurairah itu ingin pertama dapat susu, itu saking laparnya. Tapi oleh Rasul dikatakan, Abu Hurairah, kamu duduk di sebelah sini, di sebelah kiri Rasulullah SAW. Berarti akan terakhir. Aduh, tapi dia tidak membantah juga. Taat saja pada Rasulullah SAW. Lalu Rasul membagikan dari mulai satu terus berputar itu susu. Aja Abu Hurairah melihatin aja, ya Allah, yang habis, nggak habis, cenderung terus. Hanya sampailah pada Hajat Abu Hurairah. Kaget, ternyata masih banyak. Akhirnya beliau minum satu kali, kata Rasulullah minum lagi, 2 kali, minum lagi 3 kali, masih. Terus minum ya Abu Hurairah, ya Rasulullah. Saking banyak yang saya sudah minum, sudah mengalir ke tubuh saya. Semua susu mengalir tubuh saya sudah tidak sanggup lagi saya minum. Terakhir junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah luar biasa. Sekalipun kamu maksudnya ya falsafahnya adalah sekalipun Abu Hurairah kamu lapar, tapi jangan lupa pada saudara-saudara yang lapar juga. Ini toleransi. Itu ekonomi, bukan hanya sekedar kepercayaan atau keimanan, tapi ekonomi pun seperti itu. Kalau kita umat Islam di seluruh dunia seperti itu luar biasa, nggak akan ada orang yang kelaparan ya Pak ya. Arab kaya raya tuh, minyaknya bertonton di sana,
wow, barel-barel ya. Tapi kalau muslim lain yang miskin ya berarti belum melaksanakan contoh dari junjungan kita Nabi besar Muhammad dan para sahabat. Itu luar biasa. Di semua sisi, semua itu. Jadi dalam sisi kebangsaan, sebagaimana kita tahu ya di dalam Al-Quran juga yang sudah saya tulis banyak sih, tapi saya hanya ingatkan saja bahwa Allah Ta'ala memang sudah menciptakan dari sisi Al-Fatihah saja. Alhamdulillahirabbil alamin, setiap hari kita membaca Fatihah ya. Rabb semesta alam. Rabb semesta alam itu kan artinya bahwa dan Rabb ini kalau kita telusuri dari arti bahasa kan artinya sifat deterjen, sifat bertahap. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini bertahap-tahap juga. Termasuk kita manusia. Bertahap-tahap jasmani dari mulai nutfah dan seterusnya terus sampai dewasa. Kemudian rohani pun seperti itu. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam terus sampai junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dewasanya. Bertahap. Nah, dalam waktu saya diskusi dengan saudara kita dari Kristen ya, di Jogja waktu itu, beliau ada seorang humasnya Kristen di Jakarta, itu ada dialog antara Kristen dengan ulama Islam di Jogja, datang ke saya itu humasnya. Saya bilang bahwa memang kita dalam hal masalah keyakinan sih silahkan aja, yaitu masing-masing. Tapi kita ingat juga bahwa Tuhan tuh dalam memproses kita jadi manusia ini juga berproses, dia langsung hari itu langsung dewasa. Demikian pula ya pakaian yang kita pakai juga sama seperti itu. Kalau kita bayi ya pakaian bayi kita pakai. Itulah mungkin setara dia dengan Nabi Adam alaihissalam ya. Ketika awal-awal kan peradaban dulu, pakai baju dulu kan Al-Quran seperti itu. Kemudian meningkat lagi, turun pakai pakaian berikutnya yang lebih besar lagi, ya, pakaian TK, turun Nabi berikutnya mengajarkan lebih maju, terus begitu. Nabi Musa pakaian SMP, ya pakaian SMP kita pakai. Nah, setelah SMU ya kita pakaian SMU dan seterusnya. Nah, yang terakhir adalah yang dewasa, sudah besar, sudah mungkin tidak akan gede lagi badannya, walaupun akan ciut lagi ke bawah kan, kalau udah kakek akan ciut ya. Ada batasnya kita gede besar itu kan. Nah itulah batas besar itulah aja pakaian yang cukup untuk kita pakai. Itulah ajaran agama pun seperti itu prosesnya. Jadi walaupun nggak apa-apa kalau kita sudah SMA mau pakai baju SMP juga, kalau mau silahkan aja, walaupun sempit kita pakai ya. Nah itu logika. Akhirnya orang tersebut mengerti. Ternyata bahwa segala sesuatu ada bertahap-tahap. Dan tahap yang tertinggi dalam ajaran, kalau kita perbandingkan, karena ada di sini ada studi pro agama-agama ya. Nah, ini juga seperti itu, bahwa semua ajaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bertahap-tahap sifat sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan pemikiran manusia. Dan terakhir adalah yang sempurna, yaitu otomatis yang sudah disempurnakan oleh Allah Ta'ala, artinya sudah maksimal, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad Wasallam dan Al-Quran Karim sebagai kitab sempurna. Ini barangkali, tapi tetap kita menghormati karena yang sebelumnya pun adalah juga ada utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti datang Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam dan seterusnya. Sampai junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita dikatakan kulun amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi rasul. Kita juga iman juga pada seluruh rasul yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk yang tadi. Ya barangkali oleh karena itu kita untuk mengetahui supaya ajaran-ajaran sebelumnya itu di sini ada mempelajari agama. Itulah kita manfaatkan supaya kita saling menghormati. Nah, tetap apapun juga asal usulnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di sini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu taguta. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dolalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akbatul mukadzibin. Ini bahwa intinya bahwa setiap umat Allah Ta'ala mengutus rasul kepada setiap umat. Ya berarti setiap umat, apalagi di Indonesia ini banyak umat ya. Ada umat Hindu di kita, ada umat Buddha di kita, ada apalagi
macam ya, kepercayaan, ada apa namanya, Sundawiwitan, ada Konghucu, ada Buddha. Ya. Kalau kita selidiki, kita pelajari, misalnya, memang setiap agama itu yang resminya ada, itu adalah memang pada awalnya itu unsur Allah Ta'ala yang membawanya. Jadi kalau kita pelajari misalnya Krishna, saya juga mempelajari berbagai agama ya di sana. Krishna itu banyak yang mirip agama ajaran dengan ajaran tauhid awalnya. Nah, soal perubahan kemudian itu lain hal ya. Tapi awalnya memang sama, mengajarkan pada tauhid ilahi, mengajarkan pada satu Tuhan. Walaupun namanya berbeda ya. Kalau bisa namanya Huda, kalau India, kalau ini satu Tuhan, atau kalau bahasa Arabnya Allah, ya. Kalau yang di bahasa Inggrisnya God, ya. Dan bahasa Cina mungkin lain lagi dan lain-lain. Tapi ada pada dasarnya itu. Inilah yang harus kita hormati semua, harus kita hargai. Itu sebetulnya moderasi di situ. Ya. Jadi setiap kaum itu mesti diutus utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena disebutkan oleh Al-Quran juga, sebagian ada diterangkan pada Rasulullah, sebagian tidak diterangkan, tidak disebutkan. Jadi wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaika. Jadi dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul sebelum engkau, dari antara mereka ada sebagian yang kami ceritakan kepada engkau, dan dari antara mereka ada sebagian yang kami tidak ceritakan kepada engkau. Yang diceritakan pada Rasulullah kan yang ada di Al-Quran kan, seperti mulai dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Musa dan sebagainya. Yang 25 Nabi itu disebutkan Al-Quran. Tapi ada juga yang tadi tidak disebutkan, seperti misalnya Krishna di India, itu tidak disebutkan dalam Al-Quran namanya Krishna. Walaupun ada dalam hadis ada isyarah bahwa ada utusan Krishna itu yang kehitam-hitam kulitnya. Kehitam-hitam. Kemudian Buddha juga itu termasuk adalah utusan Allah Ta'ala. Karena setiap utusan itu mengembangkan umatnya, walaupun di berbagai dengan situasinya. Tapi sisi lain memang ada juga disebutkan bahwa nabi-nabi sebelumnya satu kaum itu hanya untuk kaumnya. Seperti Nabi Isa alaihissalam kan untuk kaum Bani Israel. Dan beberapa juga Konghucu di daerah Cina, Buddha awalnya di India, dan seterusnya. Hanya di dunia kita yang disebutkan warma arsanaka ila rahmatan alamin. Jadi hanya Rasulullah SAW yang diutus untuk seluruh dunia. Kenapa? Semua kebaikan, himpunan kebaikan seluruh para anbiya, para Rasulullah Ta'ala dimanapun berada, itu terhimpun dalam wujud junjungan kita. Nabi besar Muhammad Rasulullah itulah yang disebut khataman nabiyyin. Kesempurnaan itulah segala kebaikan apa junjungan kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah. Inilah barangkali hal yang perlu kita. Tapi namun demikian, walaupun junjungan kita Nabi besar Muhammad diklaim oleh Allah SWT sebagai Nabi paling sempurna, yang paling agung, ya tidak ada kekurangan apapun dalam wujudnya, dalam mewujudkan kehendak Allah Ta'ala itu, tetap adalah kita tidak boleh memaksa. Yang dikatakan kita tahulah ya dalam Al-Quran, la ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Dalam agama itu nggak boleh ada paksaan, karena sudah jelas antara perbedaan antara yang hak dan yang batil. Itu udah jelas, itu tinggal milih saja. Paman sa'am fal yu'min, paman sa'am fal yakfur. Bangsa yang beriman di mana, bang siapa mau inkarlah, dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan aja itu. Jadi kita diberikan kebebasan memilih agama, percayaan apapun. Walaupun diklaim oleh Allah Ta'ala sendiri dalam Al-Quran bahwa Rasulullah dengan kitabnya adalah paling sempurna. Tapi tetap Al-Quran atau Allah Ta'ala sendiri memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengikuti ajaran Nabi Musa untuk mengikuti ajaran Nabi Isa terserah. Tadi sebagaimana saya gambarkan, kalau memakai pakaian masih SMP silahkan aja kalau enak mah gitu kan. Kalau udah kesempitan cari ya ada gede gitu. Itu aja sih. Jadi saya rasa Islam sangat bijaksana. Kemudian ingin saya lanjutkan bahwa dari dalam kita mensikapi, karena di Indonesia ini memang banyak agama ya, banyak suku, bahasa. Sebetulnya Indonesia itu mencerminkan juga wujud Al-Quran yang kita imani bersama, bahwa Allah Ta'ala telah menjadikan berbangsa, bersuku-suku ya di dunia ini ya, dan
Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arufu inna akrabakum innallaha atqakum innallaha alimun khabir. Ya, inilah satu bahwa Allah Ta'ala sudah jelas menciptakan manusia ini berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ya, berbagai warna dan sebagainya. Dalam ayat-ayat juga seperti itu dijelaskan. Dan memang tetap ada perbedaan. Allah Ta'ala pun sudah melihat bahwa ada perbedaan. Bagaimana cara mengatasi perbedaan itu sendiri? Itu tentu kita harus menyikapinya petunjuk Allah Ta'ala juga. Itu seperti ketika junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW bertemu dengan suku dari Najran, Kristen Najran, itu Allah Ta'ala memberikan satu petunjuk supaya tetap damai, tetap bersahabat, ya, bersaudara, ya, yaitu kul ya ayyuhal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ala na'budu illallah la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi fa in tawallaw faqulu syahadu bi annana muslimun. Inilah salah satu cara juga kita bagaimana menghadapi perbedaan, bawa kepada hal-hal yang sama, kalimat-kalimat yang sama. Satu contoh tadi kan awal tetap setiap bangsa, suku atau kaum itu ada utusan Allah Ta'ala ke sana. Yang salah satu yang kesamaannya sama-sama menyembah Tuhan, sama-sama mengikuti ajaran kebaikan. Setiap agama pasti mengajarkan kebaikan. Jadi kita ta'alau ila kalimatin sawa'in. Yang ini juga yang sering dimunculkan oleh pemerintah kita melalui mahkamah pun. Ini juga yang sudah diulu-ulukan, malih kita kepada kalimat kalimat itu kalimat itu sawa kepada kalimat-kalimat yang sama. Itulah untuk menjaga, memelihara tetap persaudaraan kesatuan kita. Kemudian di sisi lain kita memang dalam menyikapi berbagai perselisihan itu, ya, kita harus dengan penuh bijaksana, ya. Jangan mengklaim bahwa kita yang terbaik, tetap kita dengan penuh kebijaksanaan. Nah, di dalam kita harus untuk mengatasi perbedaan atau perbedaan pendapat itu harus membuka juga ruang dialog. Itu membuka ruang untuk diskusi. Tapi tuntunannya adalah Udu ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadhum billati hiya ahsan inna rabbaka wa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamul muhtadin. Panggillah kepada jalan Tuhan engkau dengan kebijaksanaan dan nasihat yang baik, dan bertukar pikiranlah dengan mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya Tuhan engkau itu lebih mengetahui siapa yang telah sesat darinya, dan Dia Maha mengetahui siapa yang telah mendapatkan petunjuk. Itu adalah dasar daripada kita untuk berdiskusi adalah dengan penuh kebaikan dan penuh kebijakan. Tidak memaksakan, tidak mengklaim bahwa itu yang, bahkan di dalam ayat selanjutnya faiza bayanaka wa bainu adawatun ka anna waliyun hamim. Ketika kalau sebelumnya adalah menjadi suatu musuh yang sangat berat, tapi dengan adanya tadi dengan penuh hikmah kebijaksanaan kita menyampaikan dialognya itu, maka akan jadi kawan yang terbaik. Itu paling konsep-konsep dalam Al-Quran banyak sekali, apalagi yang dicontohkan di dunia kita Nabi Muhammad SAW itu sangat banyak untuk kita terus memelihara perdamaian dan juga toleransi, sehingga insya Allah Ta'ala di Indonesia yang berbagai agama, berbagai suku akan terus terjaga. Kemudian tadi sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahwa Indonesia itu satu negara yang luar biasa, yang mana mencerminkan ayat-ayat tadi. Kita berbagai suku, berbagai bahasa, berbagai agama dan sebagainya, kita bersatu. Ya, itulah yang kita syukuri kepada Allah Ta'ala, di mana memang kita dengan dunia Allah Ta'ala pada pejuang kemerdekaan kita itu, atau para pejuang kebangsaan kita itu adalah salah satunya menciptakan suatu dasar yang bersama, yaitu Pancasila.
Di mana dasar pertama adalah Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan, siapapun yang bertuhan, tetap kita harus hargai dan lindungi dan kita harus saling kita cintai. Oleh karena itu kita bersikap wasatiyah dalam moderasi ini, atau moderasi namanya berpendapat, insya Allah Ta'ala kita akan bangun negara ini bersama-sama. Oleh karena itu, kalau kita lihat lagi, kalau kita konsekuen dengan dasar negara kita Pancasila, otomatis kalau orang bertuhannya kuat, itu ke bawahnya akan jalan yang empatnya itu. Kan semuanya berdasarkan Allah Ta'ala. Oh Tuhan. Misalnya contoh, kita sekarang ini pemerintah ya, ingin memberantas korupsi. Mohon maaf ya, ini hanya sekedar gambaran. Ingin memberantas korupsi. Tapi kalau kita sebagai orang yang Tuhannya lemah, ketuhannya, ketauhidannya lemah, ada yang nyaksikan ini, apalagi beli komputer, nyolong duit pemerintah gak bisa deteksi misalnya. Tapi kalau dia yakin ada Allah Ta'ala, ada Tuhannya, oh Tuhan yang melihat saya, walaupun orang lain tidak melihatnya, nggak jadi korupsinya kan begitu, dan seterusnya. Makanya apapun tetap tadi di dasar negara itulah ketuhanan yang Maha Esa utama. Insya Allah Ta'ala kalau ketuhanan kita yang kuat, negara kita akan maju. Karena kita yang jadi tanggung jawab kita bagaimana membangkitkan ketauhidan sesama kita ini. Itu aja sih PR kita ya bersama. Kemudian yang kedua tadi sudah dijelaskan oleh Pak ini terjadinya perselisihan, prosesnya itu digambarkan, tidak saya perlu sebutkan lagi. Memang itu yang jadi masalah itu hoax. Seperti yang terjadi pada Ahmadiyah, itu hoax juga. Kenapa terjadi pada Ahmadiyah ini benci orang sama Ahmadiyah? Ya, mungkin di sini juga ada yang benci ya. Kalau yang belum tahu, wajar kalau ada yang benci. Saya katakan wajar, karena itu belum tahu yang aslinya. Pada waktu beberapa tahun yang lalu, ketika Pak Lukman Hakim sebagai Menteri Agama, di awal-awal menjadi Menteri Agama, beliau telah membuat satu tim khusus untuk meneliti kenapa Ahmadiyah diserang dan juga Syiah. Buat satu tim selama 3 hari 3 malam di Jakarta, yang timnya itu berbagai unsur lengkap. Akhirnya mengambil kesimpulan dari penelitian itu bahwa kenapa Ahmadiyah diserang atau dibenci oleh masyarakat umumnya di Indonesia. Ternyata menurut penelitian tersebut, pejabat pemerintah dari pusat sampai ke daerah dan Thomas Toga ya, itu hanya 1% yang tahu Ahmadiyah yang aslinya. Yang 90% itu nggak tahu yang aslinya. Ya, umumnya mereka mendapatkan berita Ahmadiyah itu dari hoax. Di mana hoax itu di antara lain yang membuat benci pada Ahmadiyah itu hoax itu ada satu. Katanya syahadat Ahmadiyah beda walaupun di mulutnya sama. Katanya syahadat Ahmadiyah itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Ghulam Ahmad dan seterusnya. Disebarkan ini kemana-mana sampai ke SD, sampai ke SMP, sekolah-sekolah. Yang kedua itu membuat LPPI membuat satu lembaga meneliti tazkirah. Hasil tanpa kompromi, tanpa dialog, tanpa bertanya dan seterusnya, tanpa diskusi, langsung mengklaim LPPI itu bahwa kitab sucinya Ahmadiyah bukan Al-Quran, tapi tazkirah. Disebarkan ini kemana-mana, 2 poin yang menyentuh orang benci sama Ahmadiyah. Nah, kok Islam kok kitabnya bukan Al-Quran, kan benci otomatis. Sesatkan, kan begitu. Yang ketiga, nabinya bukan Nabi Muhammad. Disebarkan kemana-mana. Wah, kok Islam bukan Nabi Muhammad, ya bukan Islam namanya. Menyesatkan, otomatis. Hajinya juga bukan Mekah kan, tempat lain, ke Kadian. Itu juga disebarkan. Kalau hajinya bukan ke Mekah, ya bukan Islam namanya. Tapi ngaku Islam, ya menyesatkan. Itu yang terjadi di masyarakat luas. Ini yang terjadi image ini sekarang, sampai sekarang. Mungkin adik-adik juga ada yang masih di situ pemikirannya. Nah, inilah yang perlu dikelirkan. Oleh karena itu, Menteri Agama menganjurkan waktu Lukman, kelirkanlah segera supaya masyarakat Indonesia segera mengetahui
bahwa Ahmadiyah ya syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kitabnya kitab suci Al-Quran, bahkan sekarang kita sedang menerjemahkan 100 bahasa besar di dunia untuk tabligh kita ke berbagai negara di Eropa khususnya ya. Kemudian nabinya yang ini Muhammad SAW. Siapa menjaga Ahmad? Itu ada Al-Masih dan Al-Mahdi. Nabinya di Muhammad, semua juga itu kita berkata itu barangkali yang disampaikan sehingga insya Allah Ta'ala sehingga kita oleh karena itu tadi li ta'arufu Al-Quran supaya saling ta'aruf. Nah, oleh karena saya sekedar ta'aruf itulah Ahmadiyah ya. Jadi kita dibilang ta'aruf. Saya juga telah mempelajari NU, saya juga sering di kalangan tokoh-tokoh itu saya berdialog, saya ikut pengajian dengan Gus Dur ya, dengan yang lain-lain. Bahkan saya dapat kitabnya Muktamar NU, di mana saya kaget juga, rupanya berkat itu ta'aruf satu sama lain, rupanya ada persamaan juga dengan NU, masalah kenabian. Di kamarnya ini yang saya ingin saya tahu, ini saya dikasih ini ya, oleh tokoh ulama NU ya, yang saya dekat, yang saya ta'aruf dengan beliau, ternyata ada yang sama juga, kesamaan, ketemu kesamaannya. Jadi insya Allah kita dengan NU pun kita akan bertolak ya, sama-sama. Cuman soal percayaan itu kan masing-masing ya. Ini saya ingin kemukakan sedikit. Nah ini mengenai masalah Nabi, ini penting. Ini yang paling krusial. Karena Ahmadiyah diserang, itu masalahnya. Karena Ahmadiyah mengandalkan lagi Nabi. Kan. Ahmadiyah kan nggak bisa, yang datang Nabi kan Tuhan. Nggak mungkin ya. Nah ini di dalam muktamar, ini ada satu kesamaan. Di mana situ muktamar menjelaskan demikian. Bagaimana pendapat muktamar tentang Nabi Isa alaihissalam setelah turun kembali ke dunia? Apakah tetap sebagai Nabi dan Rasul? Padahal Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir. Dan apakah mazhab itu akan tetap ada pada waktu itu? Ini pertanyaan dari peserta muktamar. Terus muktamar menjawab, kita wajib berkeyakinan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu akan diturunkan kembali pada akhir zaman nanti sebagai Nabi dan Rasul yang melaksanakan syariat Nabi Muhammad SAW. Dan hal itu tidak berarti menghalangi Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir. Sebab Nabi SAW hanya akan melaksanakan syariat Nabi Muhammad. Sedangkan mazhab 4 waktu itu akan hapus. Ada kesamaan ternyata setelah kita ta'aruf, kita sering komunikasi, alhamdulillah jadi bersahabat dengan NU Ahmadiyah. Tidak lagi yang namanya seperti membenci dan sebagainya. Soal sosok, soal persen lain hal, tapi sama di kepercayaan akidahnya. Jadi bahwa ada lagi Nabi tapi tidak mau syariat baru. Tadi udah ditemukan juga lah oleh beliau bahwa ada memang semacam itu yang namanya buruji, namanya jili gitu. Itu karena macam gunung. Gunung kan ke atas tuh. Dari semua dari Nabi kan sampai Rasulullah kan sama sekali puncak. Enggak ada lagi ke sana. Yang kalau ada kan ke bawah semua. Nggak mungkin ulama-ulama suci apa wali-wali bawah semua, nggak akan ada lebih dari Nabi Muhammad. Gunung sifatnya. Yang tertinggi adalah Nabi Muhammad SAW, tidak akan ada lebih tinggi lagi. Itulah yang disebut khataman nabiyyin, ajaran yang tertinggi, nggak akan ada ajaran lagi. Yang lain ada hanya yang diikuti saja. Ini yang dikumpulkan oleh NU. Itu barangkali kesamaan dari Ahmadiyah. Sehingga dengan ta'aruf itulah kita terus sejarin. Dengan Muhammadiyah juga kita ta'aruf juga bersama-sama. Dapat juga saya buku dari Muhammadiyah. Mohon maaf ini kalau ada dari ini yang tarikh Tafsir Al-Azhar. Saya baca akan ta'aruf itu saya dapat ini dengan dari saudara kita tokoh-tokoh Muhammadiyah ya. Yaitu ini adalah Tafsir Al-Azhar karangan Profesor Dr. Hamka. Beliau adalah ketua MUI nasional pertama Indonesia. Nah ini saya dikasih ini saya baca tafsir. Iya ada kesamaan juga dengan Ahmadiyah ini rupanya. Nah ini dijelaskan dalam buku ini, ya, mungkin adik-adik sebagai moderasi ya, untuk moderasi ini kita juga harus mengenal supaya kita saling memahami lah. Bahwa di sini dinyatakan Isa sudah wafat. Dia mengambil referensi ulama-ulama Arab ya, ulama suci Arab. Nah, ini silakan ini akan membahasnya. Inilah tantangan juga bagi kita sebagai anak muda, orang muda. Ini adalah ilmiah, akademisi. Marilah kita sama-sama pelajari supaya kita tetap bersahabat, tidak saling membenci, tapi saling mengisi, saling memberikan pengetahuan. Itulah barangkali saya nggak akan menguraikan lebih jauh karena waktu juga terbatas ya. Masalah ini silahkan, oleh karena tetap kita
Nabi kita adalah junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, kitab suci kita adalah Al-Qur'an Karim, ya. Kiblat kita adalah Baitullah di Makkah. Itulah barangkali kesamaan kita. Ya. Ta'alau ila kalimatin sawain. Demikianlah barangkali Bapak dan Ibu sekalian. Ada sedikit barangkali saya lupa ya, supaya lebih ta'aruf lagi, maaf minta tambahan waktu. Jadi barangkali ada yang belum tahu sejarah Ahmadiyah di Indonesia. Sejarah Ahmadiyah ke Indonesia masuk tahun 25. Itu atas usulan dari pesantren Tawalib Sumatera. Ketika 3 mahasiswa itu akan belajar ke Mesir atau ke negara Arab lainnya, ada 3 orang yang harus ke India. Karena di India itu banyak juga ilmu pengetahuan yang cukup bagus, kata ulamanya yang di pesantren Tawalib itu. Maka 3 orang lah pergi ke India. Nah di situ ternyata jumpa dengan Ahmadiyah di sana, dan akhirnya beliau mengusulkan 3 orang ini untuk mengirim utusannya ke Indonesia. Yaitu pada tahun 1925 diutuslah ke Indonesia, namanya Maulana Ahmad Ali. Itulah beliau membawa mengenai kabar suka tentang kedatangan Masih dan Mahdi dari tahun 25. Terus berkembang Indonesia, dan pada waktu kemerdekaan kita itu cukup berjuang, dan banyak orang yang jadi membela perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan juga termasuk lagu tadi yang kita lantunkan lagu Indonesia Raya ya. Itu pun yang penciptanya adalah salah satu anggota Ahmadiyah. Yang ini ditemukan juga oleh PDI, oleh Megawati di dalam bukunya. Pencipta lagu Indonesia Raya adalah orang Ahmadiyah. Oleh Presiden waktu itu, Pak Megawati. Kemudian PNI juga, PNI salah satu diusulkan oleh Pak Thayyib dari Tasikmalaya, nama PNI ya. Juga orang Ahmadiyah dan seterusnya. Dan banyak sekali pahlawan. Makanya tahun 53 itu Ahmadiyah bikin badan hukum, dan sekarang terus berjalan dengan baik. Dan walaupun ya sana sini orang tidak belum mengerti, wajar saja kalau orang menyerang, tidak suka sama dia karena hoaxnya tadi. Itu barangkali oleh karena itu kami terima kasih kepada UIN Jati, kita terbuka sama-sama ya. Dan kita tidak memaksakan orang beriman pada apapun juga kecuali hatinya sendiri. Mau iman mau tidak ya terserah ya. Itu bebas ya. Kita mau masuk Islam, mau masuk Kristen, mau masuk apa sesuai dengan hati masing-masing. Mau masuk NU, mau masuk Muhammadiyah, mau masuk Ahmadiyah, itu masing-masing sesuai dengan hati masing-masing. Karena itu hubungan dengan hati dan dengan Tuhan yang Allah SWT. Demikianlah, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan selalu memberkahi kita semua. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.